buffnya nggak ada. Padahal dengan Alpha, gue rasa semuanya itu bisa dimakan. Bahkan kayak Ki di awal itu bisa jadi makanan juga. Tapi ya kita akan support dari game yang pertama. Kita melaju ke game kita yang kedua. So draft pick sudah dimulai. First pick kembali untuk Bigetron. Oke, kita bakal lihat lagi kembali tentunya gimana Bigetron menjadi tim dengan win rate first pick mereka yang cukup tinggi di era second pick flexing, di era dimana semua gocekan mau terjadi di dalam draft. Saya ingin menggunakan Nolan 100 kali 500% win rate. Banyak, Oh, iya dong. 500 banyak deh, banyak kan. Karena flexing, karena kalau fleksibel cuma bisa digocek bos. Benar. Ini flexing bos. Apa Iya. yang dipick di awal itu bisa menandakan gua pasti menang. Dan ini kembali dengan Mobiusnya. Dan ini 6 band yang sama juga kebetulan. Kita udah sempat lihat band ini tadi di game yang pertama, dan kalau buat sekarang Povius dilepaskan, kayaknya emang gak jadi masalah sih, karena bukan Poviusnya yang jadi masalah dari tadi ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalahnya rotasi early game dari Dewa, dan mungkin Dewa mau coba untuk repair masalah early game mereka nih, Lin. Mungkin ya dengan hero yang sama pun tapi gerakan yang beda itu bakal jadi nilai plus gue. Terisla diambil dan sekarang kita tahu bahwa Terisla ini akan fleksibel. Iya, Belum iya, tahu iya. bakal kemana. Karena belum tentu editnya bakal diambil lagi nanti di fase pick yang ketiga dari Dewa. Tapi lu akan terjawab juga, dan Nolan masih dengan 60% hero yang sama, udah pasti. Ketika emang nggak ada yang rusak, ya udah nggak usah di fix gitu, nggak usah diganti banyak-banyak. Tapi editnya ini bisa diganti tadi. Setuju gue dengan apa yang kami bilang. Alpha kembali 3 hero yang sama dari masing-masing tim muncul kembali. Wah, apakah ini akan menjadi indikator kalau mau menangin matchup early game-nya? Bahwa kan hero early game juga buat Mueza. Jangan-jangan ini Terisla-nya nggak untuk Mueza lagi, untuk Sorizo, sehingga nanti kita mungkin akan melihat Jauhead. Ya, Jauhead lebih good juga di awal kayak bisa cepetin farming dari Alpha. Tapi ya balik lagi untuk Jauhead sendiri juga menurut gua kalau seandainya di awalnya nggak agresif dan dia nggak bisa manfaatin damage early dia, itu bakal fall off banget deh. Lawannya udah Povius nih, yang dimana bakal susah banget. Tapi Yip di ban, nice ban juga. Tapi ini bakal jadi pertanda nggak sih kalau misalkan emang nantinya Mueza bakal pakai hero jalan kaki juga nih untuk roamernya. Hero yang benar-benar bisa menangkap dari jarak yang begitu dekat. Atau jangan-jangan malah mereka yang mau mainin Groknya di sini. Wow. Grok Terisla atau Terisla Arlot ini bakal kombinasinya oke juga kok sama Alpha, karena mau gimana pun 3 hero ini kan kesulitan kalau ketemu sama Yves. Jadi wise band untuk Yves-nya. Ya, atau jangan-jangan metode pick yang dimainin ini, Be. Mungkin ya mid-nya burst damage. Iya. Kayak Valentina bareng dengan Chow itu bisa jadi opsi juga makanin dari lawannya. Chow juga salah satu hero pegangan Mueza gitu kan. Banyak banget opsi yang terbuka sekarang. Max sana Bam, utility bakal habis sih ini. Iya sih pasti. Hero-hero backline lah pokoknya. Nah, dan ditambah lagi dengan adanya menuju ke arah Eve ini, mereka pengen masih dengan close combat, invite harusnya. Harusnya ya. Mereka masih butuh sedikit pengawalan di sana. Tapi kalau misalnya kondisi kali ini dari Bigetron, mungkin possibility chance mereka akan kehilangan Zax dan di tangan Dewa. Ini agak lumayan cukup bisa membantu untuk Zas posisinya. untuk Dewa. Ya, Zaz Dewa masih available sih. Atau Sukshinnya kalau nggak di bed, mereka tinggal pertukarkan di arah sana. Tapi gue memberatkan gerakannya mereka sih dengan Sukshin yang strong mid lane, maksudnya yang block damage gila banget, dia masih kalah jalan dan Sukshinnya di ban. Sama Dewanya sendiri. Ya, pilihan yang paling tepat untuk saat ini sih menurut gue. Tapi kalau dilihat dari Zushin Band ya ada kemungkinan bahwa lagi-lagi Lunoxnya akan buat Eman. Dan karena emang Hero Morenanya belum muncul, Zaz juga masih memungkinkan bahkan untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Mengingat bagaimana Harit yang power dengan zaman Force tapi akan terhalau ketika nanti ada sebuah Nightmare Spawn yang enhance dengan Dominated Descent. Itu akan menghentikan juga bagaimana dominasi dari Haritnya dan beberapa fighters. Itu kesulitan juga loh kalau lawan Zaz. Masih Matilda ya. Ini kerasa juga sebenarnya di band Matildanya ini target selalu ada. Tapi Valentina yang sudah diambil pick off kayaknya ini, Be. Mereka mau main agresif ternyata ya. Ya, Mereka mungkin- tahu mereka bisa menghandle tim Bigetron dengan cara agresif yang sama mungkin. Ya, atau jangan-jangan ya mereka mempersiapkan strat Jauhead yang sempat kita perbincangkan tadi untuk memenangkan bagaimana matchup di early game dengan adanya smart missile biar nanti alfanya nggak kalah jalan, nggak kalah farming juga. Ya, setuju sih untuk Jauhead ya. Di awal dia bakal nyambung juga. Dengan catatan di level 4 Alpha ini agresif ya, invade jungle atau dia menangin rotasi setup duluan. Jangan berhenti pokoknya rotasinya. Iya. Itu akan berguna banget.
gue ngeliat ya di MPL Players ini kayak ketika mereka udah kelihatan patternnya dan ada informasi retribution dipakai, mereka tuh langsung crossing. Masih Dia nyebrang. beli apapun. itu dia Sax. Ya. Dan Kufra, Oh, Kufra. Sax Wow. yang mungkin tadi sempat ada di benangku di tangan dari tim Dewa karena mereka butuh itu untuk bisa zoning out. Ya. Mereka butuh itu untuk bisa melakukan team fight tambahan. Mereka butuh itu juga untuk buka vision. Dan tambah lagi dengan adanya main eater ya. Kalau levelnya digedein duluan itu damage-nya luar biasa. Tinggi banget bahkan burst damage-nya. Jadi itu yang menjadi senjata utama sebenarnya dari Zas. ada stun lagi. Ada stun effect lagi. Kalau misalkan di enhance itu akan sangat-sangat annoying sekali. Dan bisa di follow up cepat. Tapi adanya Kufra ini akan membuat Puvius menjadi smoke bomb-nya. Dan siapapun yang ada di depan sini harusnya Dewa lebih berhati-hati. Apakah counterplay yang akan dibawakan? Atau jangan-jangan Terisla yang di-flex lagi nih ke area dari Roman. Lu masih kejauhan sih untuk sampai saat ini ya. Karena ada Kufra juga kan. Iya ya, setupnya dia bakal enak. Atau kalau dia masih mau main pick off lagi dipaksa kayak screening grok juga lumayan oke. Walaupun masih bisa dimakan nantinya Carmilla. di Carmilla. Oh, jawabannya menarik karena ada Summoner Evac. Summoner sini akan connecting juga loh ketika ada Curse of Blood. Iya, Jadi itu yang mungkin perlu dipertimbangkan sehingga ini menjadi opsi baru bagi Dewa United Esports. Mereka ingin counter setup. Yes, tapi itu dia. Ingat, Bigetron. Di depan mata mereka tinggal satu kemenangan lagi untuk membuat mereka makin kokoh di upper bracket. Tapi Dewa sebaliknya. Gak ada satu suara yang bisa terjadi di match pertama kalau mereka gagal kali ini. Dan ingat, kekalahan di game pertama mereka harus lupakan. Karena game kali ini mereka harus bangkit untuk membawa game yang ketiga. Atau bahkan Bigetron memastikan mereka semakin kuat di upper bracket. So, mari kita saksikan Dewa United versus Bigetron Alpha. Let's go to the lane of them. Wah, ini pertarungan match point juga. Bigetron satu langkah lagi untuk secure kemenangan di match pertama dan Dewa mampukah mereka reset dengan kekalahan one sided game di game yang pertama itu pasti jadi pukulan untuk mereka. Itu Betulan sekali. sangat-sangat memukul banget ya untuk early game-nya. Apalagi ketika kita berbicara di early game dapat circle, dapat 4 kill. Suaranya kayak kenal. Ini bencana, Moreno. Luar biasa, terima kasih telah menggunakan stikernya ya. Dan kawan-kawan semua yang di rumah juga terima kasih yang sudah mensupport stiker ini bencana ya guys ya. Mari kita lanjut ke dalam game kali ini, Lane Pocho. Oke, untuk Nightmare yang dimakan di awal ini juga jadi solusi, tapi Azura berbeda dengan sebelumnya. Azuranya under pressure. Ya, lagi-lagi karena emang kebetulan tadi show ya di area mid lane untuk Muezanya. Jadi ada kesempatan untuk melakukan pressure ke area dari Azura. Apalagi tidak melupakan bagaimana masalah assassin yang masih dibawakan oleh Eman dan Sorizo sama Super Look. Pertukaran HP yang cukup cepat sebenarnya terlihat di sana. Walaupun sama-sama bawa Festival of Blood, dia menandakan dia masih bisa farming atau masih bisa heal up dengan menggunakan minion sebagai salah satu providernya. Oke, ketika kondisi saat ini kita lihat di mana Mueza harusnya juga ngebuka vision dengan sangat jelas, tapi lihat dari bottom lane mereka coba untuk menangkap seorang Azura flicker dan telah dikeluarkan bersama dengan Purifier bottom lane ternyata key menjadi sosok first blood. Dan itu dia sempat kita bahas di game pertama ketika Bigetron di game pertama menang sangat flawless, game kedua terkadang dia suka terpeleset. Agresivitas yang terkadang berlebihan ya ke bawah dari hype yang game pertama. Mungkin di game pertama ya mereka bisa melakukan itu. Pukulan goldnya itu ngeri banget, tapi gak untuk game kedua dan early game juga. Sementara dari X-Milan ini bakal jadi matchup yang udah lah gak sih harusnya. Oke. Di awal nggak bakal bisa kill juga. Let's go. Gue misplay. Bigetron di awal masuk ke snowball dan komplain. Oke, Salamaker coba untuk dapetin satu pemain kill dari sana Sorizo. Maka dari itu Sorizo harus melakukan take power defensive yang kondisinya nanti akan tidak bisa di cover untuk penalty zone. Dan dia berada di level 3, tapi zoning out dari Keys mungkin akan membuat sosok dari seorang super kill harus menggunakan retribution kah? Dan satu buah retribution yang sangat mudah didapatkan oleh seorang Ray. Mencoba untuk melakukan dengan satu pemain kill, tapi Lu tidak akan diam. Dia mencoba untuk sedikit mengatasi apa yang sudah menjadi sebuah lubang dari tim Bigetron di early game. Wah langsung ya. Ini satu keunggulan dari Dewa United. Reset yang begitu cepat berhasil dilakukan juga. Belum ada korban dan ini dia MPL ID X Streamer. Oh, Ada wow. Kokolius Andre. wah, lihat dengan jaket Dewa Jaketnya, United-nya. Luar biasa ini, Kokolius Andre. Selamat datang di MPL ID Streamer. Jadi buat kalian semua, jangan lupa kunjungi channel official Streamer MPL ID dan lihat. Ya kan, ini Kokolius kayaknya lagi memberikan analisa ya. Marah-marah, lagi marah-marah. Lagi marah sih biasanya. Lagi marah. Iya, lagi. Halo. Telat. Jadi agak delay di sana ya. Oke, kita balik lagi gimana kondisi dari Dewa United yang banyak support mereka yang sekarang masih bisa berharap untuk Dewa United bisa bounce back
di game kedua, bahkan di game ketiga nanti. Yang pasti udah reset sih, karena gerakannya udah mulai tertata ya. Tapi kalau buat sekarang ya seenggaknya lagi-lagi ya karena Dewa dapetin banyak banget keunggulan di early game. Jadi mereka bisa hidupin lagi nih bagaimana trio rotationnya. Dan untuk sekarang lagi-lagi Case Mueza nempel banget ini nih. Yang tadi jadi missing piecesnya waktu di game yang pertama. Dan nampaknya di depan sana seorang Mueza akan coba dimakan di all-in-kan. Dengan Iron Rush yang tidak dikeluarkan, tapi Ki masih bertahan dan itu dia Terrorage yang diperhentikan. Berhasil mendapatkan double stun, tapi ternyata sedikit terlambat. Sudah terlalu banyak damage yang diterima oleh seorang Super Ki. Wow, 3 kali tumbang Ki. Ini bukan angka yang bagus untuk awal. Bukan yang baik, tapi karena Ray ini dia punya sosok alpha dengan satu pemain kill dan juga satu assist dengan tanpa dimiliki dia semakin kuat. Iya, bahkan Eman dia cukup agresif banget asal. Tapi lihat dibalikin kembali kanannya. Kondisi order beliau sedang oleh seorang Iman. Dia masuk ke dalam, tapi Moreno mencoba untuk melakukan cutting. Termasuk agresif Dewa United, mereka terhentikan pergerakan Super K. Surprise! Ditunggu dari rumput membuat para pasukan tim Dewa yang mau pulang siapapun tidak akan ada jalan untuk pulang. Karena Ray kali ini masuk terlalu dalam. Super Luka coba untuk menghentikan seorang Ray. Dan Spiral of Alpha for defensif. Tidak akan bisa tinggal diam. Final di soal for defensif dari Super King. Dia bisa terlalu sakit dari seorang Sorizo. Gagal untuk menangkap tapi Flicker on point. Membuat Super King tumbang dan bahkan pertukaran dengan Sorizo itu tidak terlalu untung. Karena dia tumbang ketika turtle-nya muncul. Iya, ini bisa banget dikuasai oleh Dewa United. Back on track. Itulah yang terjadi dari Dewa United. 4 kill di awal. Angka yang bagus untuk memulai masuk ke arah mid game. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game tadi yang udah berjalan flawless banget buat Dewa. Mereka trade kill-nya juga cukup sepadan, cukup oke karena mereka juga dapetin Super Ken. Dan Super Ken walaupun udah punya Hunter Strike, tapi Ray dia makin lebih mendominasi, unggul 1 level juga. Dan ini harusnya bakal disecure dengan cepat oleh anak-anak Dewa karena mereka bisa melakukan foreman move di area turtle. Wow, selagi Ray-nya menang secara level. Wow, tapi lihat akan dengan counter tapi takeover! Super Kane! What a retribution from Super Kane! Di saat yang genting, Dewa membutuhkan turtle tersebut, tapi ternyata takeover-nya membuat Bigetron on the track kembali, Lim. Iya, nyawa dari Ki yang tidak sia-sia. Mereka dapat sharing gold, sharing experience, dan membuat ketertinggalan goldnya Bigetron sekarang semakin tipis. Tapi itu bahkan adalah turtle yang dibutuhkan Dewa, Profesor. Iya, karena dengan turtle yang didapatkan oleh Bigetron Alpha, sekarang snowballing dari Dewa terhentikan. Ke-stop begitu aja. Dan tidak melupakan untuk bukan cuma Shingon EXP, tapi shield effect-nya yang membuat Eman juga sulit sekali untuk di-ganking di area bottom lane. Walaupun akhirnya mereka bisa mendapatkan 1 outer turret ini. Ya, mereka harus tukar, mau tidak mau. Kalau mereka nggak tukar, ini malah menjadi membuat diri mereka makin lebih tertinggal. Tapi lihat, dengan kondisi dari tim Dewa, mereka coba untuk bertahan dengan apapun yang dia bisa miliki. Tapi Retribution sedikit terlambat kayaknya. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Dewa, mereka udah harusnya aman. Tapi para pasukan tim Bigetron nggak akan tinggal diam. Mueza akan target utama. Lihat bakal dihajar Super Luka tumbang begitu saja dengan Satista bersama dengan Ki. Menjadi Terrorage yang sia-sia dan double kill dari Ray. Too strong untuk bisa di take down tanpa fight 5 versus 5. Mau Bigetron di kondisi dari goldnya kalah, mereka masih main ke jungle. Iya. Ya, Tapi gak worth it gak sih Bek, ke arah jungle bukan ke arah purple? Ya menurutku lagi-lagi sih, tadi karena retribution yang digunakan duluan kali ya. Sehingga itu ngebuat jadi agak sedikit low nih intensitasnya dari Bigetron ketika ingin ngerusuh ke area dari purple buff. Hal ini juga membuat bagaimana gerakan dari Dewa jadi lebih fleksibel. Mereka counterplay-nya lebih mudah dengan menggunakan Curse of Blood tadi. Respon cepatnya dari Mueza itu langsung benar-benar bisa di follow up juga oleh teman-teman Dewa lainnya. Karena yang kena juga hero-hero patung nih. Kufra dan juga Puvius. Kira-kira tahan badan juga. Dan players head to head untuk kedua experience kita. Yang dimana KDA-nya masih dipegang sama Super Luke. Mungkin karena dia dari winning condition team yang ada di atas mungkin ya. Makanya angkanya juga lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau kita ngomongin hero pool, lagi-lagi di sini ada perbedaan ya. Sorizo lebih unggul. Dan mungkin salah satunya yang kita lihat adalah karena alasannya game 1 tadi dia pakai Edith, game 2 juga dia pakai Terisla, sehingga hero poolnya bisa terbilang semakin lebih luas karena Super Luke. Dia fokus di Puvius, dan dengan Turtle ini menjadi penutup juga 2-1 Dewa unggul secara matchup objektif. Bahkan untuk secure dari rivernya mereka gak kalah juga sih. Mereka bisa untuk invade balik bahkan. Dan ya, satu parlane mungkin udah boleh dipegang sih. Tapi sama Nolan. kalau tadi team fight terjadi pecah ya, itu agak cukup merugikan untuk Dewa. Pertama dia nggak di cover oleh Terisla dan Tolkien. Dewa juga di arah bottom lane Harit yang masih terlalu jauh. Sedangkan kondisinya offside position untuk seorang Ray. Nampaknya ketika Luke mencoba untuk menang di depan sana, Ki step by apakah Terrorage? Terus dapat di 3. Tak ada following yang damage membuat para pasukan tim Bigetron akan menjadi sia-sia nampaknya Super Luke.
dengan sangat instan dimakan. Tapi Case masih terlalu dalam, penalti sana out point. Membuat seperti langsung bergerak dengan Order Brilliance. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Eamon. Target utama dari seorang Ray yang gagal didapatkan oleh seorang Junglor dari Dewa United. Wah, ini yang bagus banget. Mereka ngebongkar lagi mid-nya. Mereka bisa dapetin lagi keunggulan dan goldnya. Ini nggak berhenti loh, naik terus dari Dewa. Ini lagi-lagi ya, keuntungan early game yang mereka maksimalkan, Dewa akhirnya menggigit balik bagaimana sang robot yang tadinya unggul di early game pertama, tapi game kedua mereka nggak berikan sama sekali early game-nya. Eman masih mau coba? Terlalu sakit dan satu hit terakhir dari seorang Eman gagal mendapatkan seorang Wenza. Order Brilliance after the for this time. Tapi target utama mereka menunjukkan seorang Haris dan Purify save the day. Florizo di sana bersama dengan seorang Long memberikan dua distraction yang berbeda. Tapi Tyro Rest juga damage turret membuat Florizo terkena sedikit. Tapi Ray is coming. Ray pahlawan kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Super Luke. Walaupun Luke berhasil diberhentikan pergerakannya, tapi 1 poin kill yang bertukar dengan sosok Florizo menjadi cukup adil untuk tim Dewa. Wah, 10 berbanding 3. Ini tim fight yang masih diunggulin oleh Dewa United juga. Dan belum kelihatan dari Super Ken pegang Farland. Nggak ada. Nggak Dia ada, nggak pegang ya. farmland, nggak pegang farmingan, dan bahkan dia dalam kondisi yang sangat sulit dari segi goldnya, Profesor. Ya aku merasa kayak dia butuh sih untuk makan minion di lane jauh. Kalau enggak ya levelnya bakal diunggulkan terus sama Ray. Kan di bottom lane-nya emang masih terbuka, masih open banget untuk Bigetron bisa maksimalkan hal tersebut. Kalau tim fight lagi yang mau mereka coba, ini Bigetron masih kalah dari segi goldnya. Ini Bigetron nggak ada kenal kendor untuk memberikan semua ultimate yang telah diberikan. Tapi lihat depan sana, mereka support keluar berhasil mendapatkan key. Mereka kehilangan seorang Moreno, terlalu memaksa. Dua informasi yang telah diberikan memaksa dengan cold 5.000 difference. Gak baik banget untuk mereka dan ternyata terbukti korban jiwa yang berjatuhan akibat memaksakan team fight yang gak cukup worth it. Makanya dimulai dari Tyrant Revenge tadi yang berhasil kena memang Carmueza dan Lord sekarang free untuk Dewa United yang mulai bangkit di game kedua. Ya, Carmilla permainan reaktif gak apa-apa, yang penting ya benar-benar bisa maksimal untuk Curse of Blood-nya. Mueza benar-benar sabar banget untuk menantikan bagaimana hadirnya Super Luke dan juga Super Key yang dari tadi benar-benar ke stop terus. Game 1 melawan Dewa menjadi debut Eman menggunakan Lunok sepanjang karirnya dan menjadi hero pool ke-18 dari Eman sejak debut di MPL Philippines season ke-8 yang menjadi game fact juga by Gope. Wow, itu berarti Lunox pertamanya tadi ya. Ini Lunox kedua. Iya, tapi memang untuk lawan Harit matchup yang bagus nih. Memang enak juga buat balikin keadaan dan sekarang lihat dengan Lord yang di-secure bakal coba dipotong kah oleh Ken sendirian? Wah, Coba jauh. sih sambil di cover dengan sangat baik kondisinya oleh seorang Terisla. Tapi lihat ini dia streamer kita Mas Ade Polisi BA. Apakah ada yang tertangkap kali ini kita bakal menyaksikan? Tapi Kita tunggu tentunya siapa yang dipantau ya. kita tunggu siapa yang dipantau oleh Mas Ade Setiawan. Selamat datang di MPL. Dan kondisinya kali ini juga dari Moreno mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi seperti yang terperangkap di depan sana menjadi korban jiwa. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Zoning out yang dilakukan dengan Saman Porter Moreno menjadi tumbalnya. Membuat berapa sekarang tim Dewa. Mereka porak-poranda dari fondasinya. Masih ada pasif turret. Masih dengan early game pressure dari pasif yang membuat Dewa sedikit keredam. Aku nggak bilang terhentikan tapi keredam. Iya, 7.000 gold sekarang keunggulan dari Dewa United semakin jauh lagi, 8.000 gold bahkan. Wah, best start yang memang belum hancur, tapi untuk next Lord-nya ini bisa lagi di setup oleh Dewa. Dan Pasti. Ace juga nggak bisa di instant kill nggak sih nanti sama Super Ken? Karena kebetulan sekarang udah ada Blood Wings juga, itu akan memperkokoh bagaimana kehadiran dari Case-nya. Ini untuk nge-follow up juga bakal lebih mudah juga. Tapi untuk sekarang dengan adanya Winter Crown, 2 bahkan Winter Crown-nya, Safety banget. ini safety banget buat Ray dan Sorizo. Walaupun nanti dia mungkin out of position, itu hanya bait. Itu biar nanti Mueza bisa memberikan Curse of Blood-nya lebih Waduh. mudah lagi. Tapi kondisinya kali Apa? ini lihat Sorizo di depan sana. Mencoba untuk melakukan potongan terhadap seorang Super Kane. Dan untungnya para pasukan dari tim Dewa, mereka nggak berhasil mendapatkan Super Kane. Kalau dapetin Super Kane di kondisi kayak tadi, berat banget itu. Karena mereka akan kehilangan jungle dari Bigetron. Ya, walaupun kayak naik high ground tetap akan susah ya. Untuk Dewa juga tadi, Incas memang Super Ken-nya tumbang. Tapi lah, dari segi item, kayaknya sekarang masalah besarnya ada di frontline. Ketika Mueza-nya nahan badan dengan Tyrant Revenge dari Ki, kayaknya nggak boleh di-all-in deh. Dengan defense item kayak gini, dia udah nggak bisa ditumbangin instan. Ya, apalagi ada Raden Armor juga dan Altina Shield. Ini double protection dari magic damage-nya Moreno dan juga Eman. Hanya berharap kepada Wishing Lantern buat sekarang. Eman udah memiliki hal tersebut, tapi buat Moreno kayaknya masih on the way untuk Wishing Lantern-nya untuk bisa menghancurkan bagaimana lini depan yang begitu kuatnya. Jadi mau gak mau Dewa akan bermain sedikit pasif dulu, menunggu Lord.
Dan mungkin targeting hero sih menurutku. Dewa nggak Orang boleh dulu ya. buru-buru untuk langsung hajar Lordnya, karena harus mengingat kondisi mereka yang lagi unggul banget 8.000 gold. Jangan sampai 8.000 gold ini mereka sia-siakan kesempatannya untuk bisa makan hero terlebih dahulu. Oke, Show. kami lihat posisinya 8.000 gold difference. Vision yang dibuka oleh seorang Ki membuat para pasukan dari tim Dewa United, mereka harusnya sudah mulai tahu kalau Ki di sana bisa mereka makan. Informasi yang telah diberikan, distraction coba dilakukan. Tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka melihat ke arah Ki. Mundur ke arah belakang dengan flicker for defensive. Membuat para pasukan dari tim Big Cat Super Cat gagal. Zero Palpa dan Retribution berhasil membuat Super Ken gagal total di depan sana. Gak ada vision, itulah yang terjadi tadi. Super Ken masuk bermodalkan feeling saja dan akhirnya gagal. 5 member yang siap banget dari Dewa tadi untuk antisipasi gerakan dari Super Ken berhasil secure, dan sekarang Lord yang akan muncul ke bawah. Lordnya sudah enhance, charge ini bakal bahaya banget. So winning condition dari Dewa semakin terbuka. Yes, Iya. ditambah lagi di arah bottom lane, gak ada lagi passive turret yang bisa mereka tahan. Perpasukan dari tim Dewa, 10.000 gold difference, membuat perbedaan di arah game yang kedua. Zoning out terjadi, order brilliant sudah dibuka. Oleh seorang Eamon, ternyata Eamon gak ada lagi defensive skill. Membuat perpasukan dari tim Dewa, mereka memperapura dengan backline. Damage yang diberikan penalti zone-nya, gagal untuk mendapatkan siapapun, tapi Sorizo dan kawan-kawan di depan sana berhasil mendapatkan super turret dan bencana. Dewa United sebagaimana dilakukan oleh salah seorang Asura berhasil membawa mereka ke game yang ketiga. Bounce back from